Apa kabar saudara? Saya Isik Abla. Saya senang berada di sini bersama Anda untuk membagikan firman Tuhan, segala kebaikannya dengan sukacita. Saya berharap Roh Kudus bekerja di hati Anda. Jika Anda orang percaya kepada Yesus Kristus dan Ia selalu mengingatkan, memberitahukan Anda perkara-perkara Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kepada Anda banyaknya perkara yang terjadi di masa lalu saya dan membuat saya banyak berpikir dan berdoa mengenai itu, dan Allah membimbing saya kepada bagian dari Injil. Sebelum saya membacakannya untuk Anda, saya ingin bertanya, apakah Anda kuat? Atau mencoba menjadi kuat? Atau Anda lemah? Atau merasa sangat lemah? Atau Anda merasa sangat lemah tetapi berusaha terlihat kuat? Saya tidak tahu mengapa, tetapi banyak orang berkata Anda harus terlihat kuat di dunia ini. Anda harus terlihat percaya diri. Tidak seperti semua ucapan dan sugesti itu, saya selalu merasa lemah, sangat lemah. Dan juga kepercayaan diri yang sangat-sangat rendah sepanjang waktu. Tetapi saat Allah datang, dan ketika saya bersandar kepadanya, menghidupi dan berdampingan dengan kekuatannya, saya menemukan misteri besar, kuasa misterius dalam hidup saya. Hari ini saya akan berbagi mengenai ucapan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 mulai dari ayat 21. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Dan kemudian 2 Korintus 12 ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan,
di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mungkin saat ini Anda menonton siaran ini, mendengarkan firman ini, dan Anda sedang melalui lembah yang sangat gelap. Anda di lembah, di tengah-tengah atau di akhir, dan tidak tahu kapan semua ujian ini akan berakhir. Anda telah mengalami ujian berat dan Anda berusaha mengumpulkan semua kekuatan, kemampuan untuk hanya bertahan, menahan penderitaan. Hari berganti hari, Anda terus berdoa. Bahkan ada saat di mana Anda tidak dapat berdoa. Ada saat di mana teman Anda mengundang Anda ke suatu tempat dan hati Anda berat dan tidak menikmati keberadaan Anda. Anda tidak dapat menikmati makanan kesukaan Anda. Anda tidak menikmati hidup. Anda menghadapi sesuatu yang sulit, yang begitu berat, di mana semua orang menepuk pundak Anda dan berkata, jadilah kuat. Dan Anda berusaha melakukannya. Hari ini saya ingin mengangkat beban itu dari bahu Anda dan berkata kepada Anda, melalui Injil ini, menjadi lemah bukanlah masalah. Tidak masalah berkata, aku lemah Tuhan, dan aku bersandar kepadamu. Bukan hanya tidak masalah, karena saat Anda mengakuinya bahwa Anda membutuhkannya, Anda tidak bisa sendiri. Ini adalah posisi yang sangat baik. Saya teringat ketika pertama kali saya pergi ke gereja setelah menjadi orang percaya. Hari itu di suatu pagi saya sangat bimbang, haruskah saya ke gereja atau melakukan kekristenan ini sendiri di rumah? Dan tiba-tiba saja Tuhan berbicara, pergi. Dan saya melompat dari ranjang dengan pakaian yang saya kenakan, baju tidur atau piyama atau apapun itu. Saya berlari keluar pintu dan pergi ke gereja. Itu kunjungan pertama saya ke gereja. Saya berharap tidak dapat terlihat karena seumur hidup saya berharap tidak terlihat. Saya teringat ketika orang tua saya bertengkar, saya selalu bersembunyi di belakang sofa atau di dalam kamar sehingga tidak ditemukan. Saya terbiasa untuk tidak terlihat agar tidak terlibat masalah. Tidak ada yang akan menganiaya saya jika saya bersembunyi. Hari itu karena kebiasaan atau mungkin saya malu karena saya tidak berpakaian rapi dan tidak bersiap untuk pergi ke gereja, saya menyembunyikan diri. Saya memasuki gereja, saya duduk di kursi paling belakang di pinggir dan menyembunyikan diri. Pertama kalinya saat itu saya mendengar lagu Amazing Grace dan juga lagu Great is Thy Faithfulness. Sesuatu terjadi di hati saya dan irama lagu itu adalah hal yang terindah yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Saya tersungkur dengan wajah di tanah dan menangis. Kemudian berkata pada Yesus, pandanglah aku. Tidak ada yang dapat kupersembahkan. Tapi aku mau melayanimu seumur hidupku. Saya menangis dan menangis. Kemudian dengan sangat kuat, Yesus berkata kepada saya dengan amat sangat jelas. Dia berkata, berikan padaku yang tidak ada padamu. Berikan kepadaku isi, dan aku akan menjadikannya lebih dari yang dapat apa yang kau bayangkan. Dan ia melakukannya. Ia melakukan yang ia katakan. Ia selalu memegang janjinya, saudaraku. Beberapa bulan pergi ke gereja, saya menemui pendeta saya dan berkata, pastor, berikanlah kepada saya pekerjaan yang tidak seorang pun ingin lakukan di gereja ini. Saya mau membuang sampah, saya mau membersihkan toilet, berikan saya pekerjaan yang orang lain tidak ingin lakukan. Dia tersenyum dan dia berkata, baik, kamu bisa datang minggu depan dan bagikan kesaksian Anda. Saya berkata baik dan saya pulang.
Sampai di rumah saya membuka kamus untuk mencari arti kata kesaksian. Ketika saya menemukan arti kesaksian adalah berbicara di depan umum, saya berkata, oh tidak, saya harus berbicara. Saya tidak bisa. Saya orang yang tidak percaya diri, tidak bisa berbicara di depan orang lain. Tapi saya telah berjanji dan saya harus menepati janji saya. Pada Minggu pagi, saya berdiri di mimbar di hadapan sejumlah orang banyak dan membagikan apa yang telah Yesus Kristus kerjakan bagi saya. Saya ingat saya menuliskannya mungkin sekitar 10 halaman dan saya menatapnya kemudian membacanya dengan seksama. Saya tidak percaya diri dengan bahasa Inggris saya saat itu. Saya berada di Amerika dan harus memberikan kesaksian berbahasa Inggris. Jika Anda mendengar saya fasih saat ini, Anda harus mendengar saya 13 tahun yang lalu. Semuanya seolah memukul saya. Musuh kita pintar melakukannya. Tidak ada yang mau memahamimu. Apa yang kamu lakukan? Bahkan pernah musuh berkata, kamu akan membuat dirimu terlihat bodoh. Dan saya menjawab suara itu. Saya berkata, jika ini bagi Kristus, biarlah aku terlihat bodoh. Dan saya pergi dan memberikan kesaksian. Pada saat itu, percayalah saya merasa kalah. Karena musuh mengatakannya pada saya, ini hanya sirkus. Kamu terlihat seperti badut. Dan saat itu, ada seorang wanita, setelah saya selesai, wanita itu berjalan ke arah saya dan berkata, saya hamil 9 bulan. Saya telah bersiap-siap untuk menerjunkan diri saya ke sungai, sedikit jauh dari sini. Saya adalah pecandu narkoba, memiliki 2 putra di rumah. Hari ini saya telah berkeputusan untuk bunuh diri. Tapi saya melihat tema dari gereja ini ada nama yang memberi saya harapan. Saya berpikir mungkin saja, dan tanpa menyadari saya berjalan ke gereja ini dan mendengar kesaksian Anda, dan saya berkata pada diri sendiri, jika Yesus lakukan bagi wanita itu, Yesus yang sama juga bisa lakukan bagi saya. Dapatkah Anda membimbing saya dalam berdoa? Setelah wanita ini, ada orang lain lagi datang lagi. Allah bekerja dengan caranya yang istimewa. Saudara, terkadang di dunia mereka mengajari kita bagaimana menjadi kuat, bagaimana menjadi tegas, bagaimana menjadi percaya diri. Anda dapat menemukan banyak buku untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda dengan membawa diri dengan cara tertentu. Anda dapat berbicara dengan cara tertentu untuk terlihat baik. Tapi saya akan memberitahu Anda kebalikannya. Seperti Paulus yang pernah berkata, kita tidak berbangga dalam daging. Kita tidak membanggakan bakat, gelar diploma, kepintaran, penampilan, gaya berbicara, mengerjakan sesuatu. Kita hanya berbangga karena Yesus Kristus dari Nazaret yang memiliki kuasa. Terkadang saat kita datang memasuki kerajaan Allah, menjadi Kristen dan melihat hal yang sangat luar biasa terjadi di hidup kita. Hanya Allah yang harusnya menjadi luar biasa. Ia memilih yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan yang bijak. Ia memilih yang lemah dari dunia untuk mempermalukan yang kuat. Ia memilih yang tidak memiliki apapun, seperti ia berkata, Isik, berikan ketidakmampuanmu itu. Berikan padaku. Aku akan membuatmu lebih dari apa yang dapat kau bayangkan. Berikan sedikit ikan. Berikan sedikit roti di keranjang. Berterima kasihlah atas sesuatu yang kau pikir tidak kau miliki. Di mana saat itu saya memiliki 2 tangan, 1 mulut, saya memiliki kesehatan. Banyak hal yang dapat saya kerjakan bagi Kristus. Tetapi ketika saya berkata saya tidak memiliki apapun, ia tahu apa yang saya miliki. Dengan mengenakan piyama, hari itu saya menangis di lantai. Tetapi Kristus melihat saya dengan pakaian keimanan.
Karena kita melihat seseorang dari siapa mereka, tapi Allah melihat apa yang dapat mereka capai. Semua orang mungkin melihat Daud, penggembala muda. Bahkan Nabi Samuel tidak dapat mengenalinya. Samuel melihat saudara Daud yang lebih tua satu demi satu. Apakah ini? Yang ini? Yang itu? Ini terlihat rupawan. Tapi Tuhan berkata, manusia hanya melihat perawakan luarnya saja. Tapi aku melihat yang ada di dalamnya. Aku melihat hati. Allah menimbang setiap dari kita berdasarkan hati kita. Dan Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam diri manusia. Seperti saya. Jika saya dapat mengidentifikasikan diri saya dengan suatu makhluk, menurut Anda bagaimana saya mengidentifikasikannya? Seekor siput. Seekor siput di tengah hutan. Dalam hutan rimba terdapat gajah, jerapah, singa, binatang-binatang besar, dan siput sangat tidak menonjol dan berusaha dengan caranya untuk tetap hidup. Dan mungkin dia berdoa agar tidak ada yang menginjaknya. Karena dengan satu injakan saja akan seperti ups. Dan yang menginjak hanya akan melihat kaki mereka untuk membersihkannya. Tidak berarti apapun. Tetapi Allah mengambil dan meletakkan rohnya, Roh Kudus, ke dalam wanita yang merasa seperti siput. Membawanya ke dalam keramaian dan mengubahnya menjadi singa. Hanya karena kuasa Allah. Jika Anda menemui saya setelah ini, bertemu dengan saya di kafe atau dimanapun, Anda akan tahu jika saya tidak di lingkungan saya, tidak berbicara mengenai Yesus Kristus, betapa pemalunya saya, dan tidak ada yang dapat dibanggakan mengenai saya. Tetapi jika berbicara mengenai kuasa Allah dan Kristus yang nyata dalam hidup saya, saat itu sesuatu terjadi. Orang lemah itu menjadi kuat selama ia mempercayai Kristus Yesus. Sebelum siaran, mereka selalu bertanya, apakah Anda siap? Dan saya tidak pernah siap. Tapi ketika siaran itu dimulai, jika saya bersandar kepada Kristus Yesus, saya menjadi siap. Bukan karena ada sesuatu yang dapat saya tinggikan, seperti Paulus berkata, hanya karena aku mempercayai penyelamatku. Ayah saya, sebelum siaran ini berlangsung, kami bicara mengenai menjadi kuat atau tidak. Dan ada seorang pemuda berusia 17 tahun, 16 atau 17 tahun, yang membantu di studio saat ini. Kami berdiskusi apakah seorang pria boleh menangis atau tidak. Dia berkata, saya tidak menangis. Bagian mana dari Alkitab? Di ayat yang mana yang berkata laki-laki tidak boleh menangis? Karena saya senang melihat laki-laki yang menangis di gereja. Saya bersuka cita saat melihat laki-laki menangis. Bukan karena saya memandang mereka lemah, tetapi karena Roh Kudus bekerja di hati orang yang kuat, yang menjadi lembut karena firman Tuhan. Ayah saya salah satu dari yang disebut orang kuat di dunia ini. Dia tidak pernah menangis. Saya cengeng di rumah dan ibu saya juga cengeng di rumah. Dan ayah saya selalu emosi pada kami. Kenapa kalian menangis? Berhentilah menangis. Itu yang selalu ayah saya katakan. Saat menonton film yang sedih, kami akan menangis. Bahkan saat saya menonton kartun, saya menangis. Saya menangis jika ada cerita yang sedih. Anda tidak akan percaya, saya banyak tertawa dan menangis. Jadi ayah saya sering memarahi kami. Dan dia, ayah saya, seorang yang sangat memandang buruk orang Armenia. Suatu pagi ketika saya mengunjungi mereka, saya bangun dan berkata saya akan pergi ke gereja. Di negara Timur Tengah, mengatakan saya akan pergi ke gereja adalah hal yang sangat asing. Ayah saya berkata, ayah akan ikut denganmu.
Ayah akan ikut denganku. Percayalah saudara, saya tidak ingin dia ikut bersama dengan saya. Karena saat itu dia belum mengenal Yesus dan dia adalah seorang yang bicara sembarangan. Dan saya tidak ingin ia berada di sana karena ia dapat secara langsung menghardik pendeta dan itu tidak sopan, memalukan sekali. Ayah, aku tidak mau ayah pergi bersamaku. Kenapa tidak? Ayah ikut denganmu, melindungimu. Kamu seharusnya tidak di jalan. Kamu siaran di TV. Orang fanatik akan melihat dan mencoba membunuhmu. Ayah akan melindungimu. Ayah melindungimu sebagai seorang ayah. Ayah, saya berkata, ini gereja Armenia. Dengan mengetahui betapa ayah saya membencinya, ia menjawab, tidak cukup mereka tinggal di negara ini, mereka mendirikan gereja juga? Saya menjawab, ya, mereka punya gereja dan aku menyukai pendetanya, aku menyukai gereja itu. Dan aku akan beribadah di sana pagi ini. Ia menjawab, ya, kamu akan ke sana dan ayah ikut denganmu. Saya berdoa dalam hati agar ia tidak melakukan apapun seperti mempermalukan diri atau kasar di tempat itu. Ayah saya memiliki sikap yang buruk. Jemaat di sana menyambut, memeluk saya dan berkata, oh, Anda datang. Mereka bahkan menceritakan kepada saya apa yang siaran langsung TV saya kerjakan dalam hidup dan hati mereka. Mereka membagikan kesaksian dengan ayah saya, sangat lugu, sangat polos. Jemaat yang luar biasa. Pendeta kemudian memulai penyembahan. Saya perhatikan sikap ayah saya. Dia melihat dan menolak apapun yang dapat terjadi di hatinya dengan keteguhan. Secara pandangan dunia, seperti mencoba bertahan dengan kuat. Kemudian, setelah penyembahan, pendeta mulai berbicara. Ayah saya terus saja bergumam dan menggerutu. Oh begitu. Di setiap ucapan pendeta, ayah saya akan berkata, oh gitu. Setelah beberapa lama ia berhenti. Dan saya tidak percaya ayah saya berhenti dan saya berkata dalam hati, mungkin dia lelah. Beberapa menit kemudian, pendeta mulai membagikan kesaksiannya. Inilah yang saya sukai dari kesaksian. Kita dapat mengalahkan iblis. Pertama dengan darah anak domba dan kemudian dengan kesaksian kita. Saya menguatkan Anda untuk membagikan kesaksian Anda karena setiap saya melakukannya, Allah tidak hanya menghancurkan penghalang tapi juga memperbaharui pemulihan di hati saya. Jangan malu untuk bersaksi. Katakan kepada dunia betapa jahatnya Anda agar mereka tahu betapa baiknya Allah kita. Pendeta ini dengan rendah hati membagikan kesaksiannya. Saya menatap ayah saya, dia menutup wajahnya dengan tangannya. Beberapa menit kemudian saya melihat laki-laki kuat yang teguh ini menangis. Ini menghancurkan hati saya karena melihatnya menangis di gereja Armenia. Ia menangis, dan menangis. Dan dia tidak mau berbicara setelahnya. Saya tidak mengerti mengapa ia menjadi pendiam, tidak berbicara. Ketika kami pulang, saya ingin berbicara, mengeluarkan sesuatu dari ayah saya. Tapi saya menghargai diamnya ayah saya yang sangat jarang terjadi. Ia selalu membicarakan sesuatu, tapi sekarang ia diam. Setelah kejadian itu, ia berkata, ia diam karena jika saat itu ia bicara, ia akan menangis dan mengeluarkan banyak air mata. Jadi ia memilih diam. Ibu saya datang bertanya, ada apa dengannya? Saya berkata, nanti akan kukatakan. Ibu saya belum Kristen saat itu. Ayah saya diam sepanjang waktu. Dan keesokan harinya kali ini saya berbicara di konferensi. Ayah saya ikut juga. Saya sedang berbicara saat itu sangat ramai. Dan di tengah keramaian, sementara saya berkhotbah, saya mulai mendengar sesegukan, tangisan. Di akhir saya mengundang jemaat maju ke altar menerima Kristus. Tidak ada ayah saya di keramaian itu. Banyak orang datang dan menerima Kristus. Tetapi ketika kami pergi dari gereja, ia berkata, ketika kamu mendoakan doa keselamatan, ayah mengundang Yesus Kristus di hati ayah. Katanya sambil menangis.
kami pulang. Sungguh saya tidak dapat menggambarkan sukacita di hati saya saat itu hingga sekarang. Kami pulang. Ia seorang yang sangat tidak setia, sikapnya sangat jahat kepada saya dan ibu saya. Jika Anda mengetahui semua kesaksian dan kehidupan yang saya jalani, dan juga ibu saya, ayah saya, berlutut di depan ibu saya ketika kami pulang dan memegang tangannya. Ia berkata, "Maafkan aku, maafkan aku." Dan ia melakukan yang sama setelahnya kepada saya. Saudara, saya tidak akan meminta maaf karena menjadi lemah dan menangis saat ini. Karena menjadi lemah bukanlah masalah. Ketika kita lemah, kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita, maka kita kuat. Terkadang Allah datang dan dengan Roh Kudus-Nya menghancurkan kita, mencairkan hati kita, dan mengambilnya untuk dibentuk seperti tanah liat dan bekerja di hati kita. Jika hati Anda bersikeras, Ia harus menghancurkannya. Jika Anda tidak bisa membungkuk, Anda harus dihancurkan. Tetapi jika Anda lemah, maka Anda kuat. Hari ini, apapun yang Anda lalui, saya ingin mengundang Anda kepada salib, kepada kaki Yesus. Berlututlah, katakan padanya, semua ujian, semua sakit hati, penderitaan dan kesakitan Anda, katakan padanya, "Aku lemah, berikan kekuatanmu." Tuhan memberkati.